Udah siap? Yuk berangkat. Halo anak-anak kelas 5 semua. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita ketemu lagi. Pada hari ini kita akan membahas materi IPA bab alat gerak hewan dan manusia. Sudah siap? Yuk, kita lanjut. Sebelum kita membahas materi, yuk kita lihat dulu atraksi parkur dari beberapa para parkur internasional berikut ini. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Kalian tahu nggak apa itu bergerak? Jadi gerak sendiri dapat diartikan itu sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagaimanapun seluruh bagian tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan ini menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak itu sendiri berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggali, dan sebagainya. Dan ternyata organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Jadi alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam. Satu yaitu alat gerak pasif berupa tulang, dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Jadi kalau kamu lihat tadi ada parkur, orang seniman parkur yang sedang bergeraknya itu jelas-jelas menggunakan kombinasi otot dan tulang. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut
membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem gerak. Sedangkan tulang sendiri itu disebut sebagai alat gerak pasif. Atau pasif nggak? Pasif itu artinya dia tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena ia memiliki suatu senyawa kimia yang membuat dapat bergerak. Jadi pada saat otot itu menempel pada tulang, maka otot tersebut membuat tulang itu menjadi bergerak. Baik, jadi kita simpulkan ya bahwa sekali lagi organ gerak itu terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kalau tulang itu hanya sebagai alat gerak pasif dan tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi dia butuh alat gerak aktif yang dapat mempengaruhi tulang untuk bergerak. Sedangkan alat gerak aktif berupa otot, dia dikendalikan dari sel-sel otak yang menjadi pengendali diri. Dan saraf otot itulah yang akhirnya mampu menggerakkan tulang dan persendian. Jadi kalau misalnya manusia itu punya tulang saja, nggak punya otot, maka dia akan sulit bergerak. Begitupun juga manusia itu hanya punya otot tapi nggak punya tulang, maka dia akan menjadi orang yang rapuh sekali. Baik, demikian untuk materi hari ini. Sampai ketemu lagi. Dan seperti biasa, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Gampang kok, hanya menyalin. Oke? Selamat bertugas.